Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah doa kita. Mari kita memuji Tuhan atas kebaikannya. Mazmur 73 ayat 25-26 berkata, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya." Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama, beribadah di dalam persekutuan doa. Kami serahkan Tuhan waktu ini, biar kiranya Engkau yang bertahta di atasnya, biar segala pujian dan penyembahan kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami satukan hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hanya di dalam Tuhan sajalah kita memiliki kepastian dan rasa aman. Oleh karena anugerah Tuhan, kita dapat berdiri, kita dapat berlindung di dalam janji penebus. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama, berdiri atas janji penebus. ku berdiri atas janji Rajaku. Puji syukur bagi Kristus ku seru, sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri
janji penebus. Ku berdiri atas janji yang teguh, walau topan bimbang ragu berderu. Firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhanku, kasih-Nya kekal tetap mengikatku. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Berdiri atas janji penebus. Mazmur 119 ayat 145 sampai 152. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak kupegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam, untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu, aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu, bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Shalom. Puji Tuhan bahwa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali untuk belajar firman Tuhan, meskipun melalui online yang dikatakan bertatap muka di layar atau bertatap muka di maya. Bersyukur ya pada malam hari ini kita bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan beri kami kesempatan
untuk belajar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lembutkan hati kami agar supaya sungguh-sungguh firman Tuhan kami bisa terima di hati kami. Dan Tuhan buka pikiran kami juga agar supaya melalui firman-Mu pada malam hari ini kami bisa mengerti, bahkan kami bisa menerapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Dan biarlah melalui firman ini sungguh-sungguh kami dapat dibangun, dan sungguh-sungguh kami dapat melakukan kehendak Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Judul pada malam hari ini untuk firman Tuhan yaitu hiduplah melekat pada Tuhan. Kita sudah belajar Mazmur 119, begitu banyak yang kita sudah pelajari, dan kepada kita orang-orang percaya untuk hidup lebih melekat atau lebih dekat pada Tuhan. Kita melihat pemazmur dalam hidupnya juga banyak masalah, ada ketakutan, tak berdaya, putus asa, mau dibunuh, dikejar oleh musuh-musuhnya. Musuhnya itu baik yang memang benar-benar musuh, ada juga seterunya, tetapi ia juga dikejar oleh musuh orang yang mengenal Taurat Tuhan, tetapi yang sudah meninggalkan Taurat Tuhan itu. Kemudian pemazmur juga dalam hidupnya percaya kepada Tuhan Yesus, dan hidupnya juga melekat kepada Tuhan. Kita melihat dalam pasal 1 ayat 2 kita melihat bahwa pemazmur merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Pemazmur juga dalam hidupnya berdoa kepada Tuhan. Dalam kehidupannya pemazmur juga memuji, memuliakan Tuhan, taat kepada Tuhan, dan melakukan Taurat Tuhan. Pada malam hari ini saya mendapat tugas dari ayat 145 sampai ayat 152 dari Mazmur 119 ini. Di sini kita lebih dikuatkan lagi, ya. Kita lebih dikuatkan dengan ayat-ayat ini dari kehidupan pemazmur untuk melekat pada Tuhan. Kita akan baca ayat ini 145 sampai 152. Kita akan baca bersama-sama. Aku berseru dengan segenap hati. Jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak ku pegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkan untuk selama-lamanya. Kita akan belajar bersama-sama melalui ayat ini. Kalau kita memperhatikan ayat 145a sampai 147a,
dan 149 dan 150. Di sini pemazmur hidup atau menghidupi doa, seruan pada Tuhan. Kita melihat dalam 145 bahwa aku berseru dengan segenap hati. 146a, aku berseru kepadamu. 147a, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Kita melihat kalau 149 dan 150, dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. 150, mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu. Kita melihat kehidupan Daud di dalam segala hal sungguh-sungguh membawa seruannya kepada Tuhan. Bukan disampaikan kepada manusia, apalagi pada orang-orang yang sudah menjauh dari Tuhan. Tetapi pemazmur membawa keluhan-keluhannya sungguh-sungguh kepada Tuhan melalui doa. Kemudian kalau kita melihat lagi 145b sampai 148b, kita juga melihat bahwa kehidupan daripada pemazmur terus bergaul dengan firman Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak ku pegang. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Aku berharap kepada firman-Mu. Dan 148, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Jadi kita melihat kehidupan pemazmur selalu bergaul dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan pelita bagiku, kata pemazmur di dalam ayat 105. Jadi kita melihat bahwa memang sungguh-sungguh pemazmur bergaul dengan Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan. Karena bergaul dengan Tuhan, maka ayat 149 dan 150 dalam kehidupan pemazmur selalu ada pengharapan. Selalu ada pengharapan. Kita melihat ayat 151. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. 150. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Kita melihat bahwa ada pengharapan dari pemazmur karena ada relasi yang baik dengan Tuhan. Untuk ayat 151, Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu benar. Jadi pemazmur mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Dan juga ayat 152, ia yakin, pemazmur yakin dan percaya bahwa semua itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Luar biasa, ada pengharapan kalau kita hidup melekat pada Tuhan. Mari kita melihat dalam Perjanjian Baru, Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Orang percaya pasti merindukan kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Kita akan membuka Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Kita pasti senang sekali dengan ayat ini. Mari kita lihat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita melihat, jika kamu tinggal di dalam aku. Maksudnya, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, bangkit, hidup mengalahkan maut, agar saya beroleh hidup yang kekal. Kemudian, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kita sudah melihat pemazmur tadi bahwa hidupnya terus bergaul dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Jadi kita pun harus menghidupi firman Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan, berpegang, berjalan, mengikuti, mentaati, bahkan melakukan firman Tuhan itu. Kita juga, firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah bergaul dengan firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu bisa menjadi terang bagi kakiku. Kemudian dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan aku menerimanya. Kita senang sekali membaca ya bagian ini. Tetapi ya seperti tadi, bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan firman Tuhan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Maka mintalah apa saja, pasti kita akan menerimanya. Seperti kehidupan pemazmur yang selalu bergaul dengan Tuhan. Kita mungkin dengan masa pandemi ini ya lebih banyak bergaul ya dengan firman Tuhan, karena kegiatan kita terbatas. Jadi kita bisa bergaul dengan firman Tuhan pagi dan sore, sehingga kita juga lebih dikuatkan meskipun dalam situasi ya yang cukup mencemaskan ya kalau kita baca-baca berita-berita. Tetapi kita bersyukur karena firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan dikatakan, mintalah apa saja. Kita minta melalui doa kita. Kita sudah banyak saat-saat ini atau hari-hari ini kita diajar melalui Morning Spirit, bagaimana kita berdoa dengan benar. Kemudian bagaimana kita berdoa yang efektif. Ya luar biasa, kita lebih dikuatkan bahwa minta apa saja, tetapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian ayat 8, ini adalah pengharapan kita anak-anak Tuhan. Ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita melakukan atau kehidupan kita hidup di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan melalui hidup dalam Tuhan, firman Tuhan ada di dalam kita, kemudian kita berdoa, penghidupan kita otomatis Bapa yang di surga yang dimuliakan. Bukan diri kita, bukan orang lain, tetapi Bapa di surga yang dimuliakan. Itu adalah kerinduan kita, bahwa kita dalam hidup kita bisa selalu memuliakan nama Tuhan. Kemudian dikatakan juga,
Jika kamu berbuah banyak, demikian kamu adalah murid-muridku. Kita juga rindu untuk berbuah banyak. Dan kita rindu menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi murid-muridnya, kita punya tugas juga. Bahwa untuk menjadi murid Tuhan Yesus, kita belajar tentang firman-Nya, kita bisa berdoa, kita punya pengharapan, tetapi sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya tugas, yaitu mengabarkan Injil yang terdapat di dalam. Itu adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ini adalah siklus kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen yaitu tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus, mengimani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kemudian tetap berdoa. Masalah kita sampaikan kepada Tuhan dan tetap ada pengharapan, dan kita juga melakukan tugas kita, yaitu mencari jiwa buat Tuhan Yesus. Ini adalah siklus kehidupan orang Kristen. Olehnya kita harus benar-benar hidup melekat kepada Tuhan Yesus. Karena dengan melekat kepada Tuhan Yesus, kita bisa melakukan kehendak Tuhan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan firman ini di dalam hati kami masing-masing, ya Tuhan. Hamba percaya, hamba hanya manusia yang penuh dengan kelemahan, hamba percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan menyempurnakan di dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat melekat hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, semuanya kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Regina